ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Ikhwati fillah, hadirin hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekarang kita kembali bisa memulai majelis kita ba'da Ramadan. Tentu saja dengan hati yang baru, jiwa yang baru pula. Lah sebulan kan cas makan. Anda kamu mungkin kurang lo semangat pada sebelum Ramadan kan. Pasti akan lebih bersemangat insya Allah. Harapan kita semua, mudah-mudahan semua amalan kita diterima oleh Allah. Dan sebagai orang yang beriman, memang harus selalu mengkhawatirkan. Tidak boleh yakin-yakin bahwa Allah Ta'ala. Ada semacam kekhawatiran, takut kita kalau tidak diterima oleh Allah. Kekhawatiran itu menunjukkan bahwa kita serius. Tapi kalau cilainya jalelah sudah temo ndak, itu tidak bisa. Maka dalam ayat kan walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Mereka-mereka yang memberikan apa yang diberikan. Jadi memberikan apa yang diberikan kepada mereka oleh Allah. Wa qulubuhum wajilah. Tapi hati mereka selalu ada rasa takut, khawatir. Diberikan oleh Allah harta, lalu dia sedekahkan. Nah, ini mereka-mereka yang memberikan apa yang diberikan. Allah berikan harta, lalu dia sedekahkan. Allah berikan sehat, lalu dia gunakan sehat untuk beribadah. Tapi wa qulubuhum wajilah. Hati mereka selalu ada rasa khawatir, rasa takut. Annahum ila rabbihim raji'un. Karena mereka yakin bahwa mereka kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu membawa amal yang diterima atau tidak? Zina, orang yang mabuk, orang yang minum khamar, lalu hati mereka takut. Apakah itu maksud ayat itu? Apa kata Rasul? La ya bintas siddiq. Da itu makasih wahai anak perempuan as-siddiq. Tapi kata Rasul, ayat itu maksudnya adalah ar-rajulu yusalli wa yasum wa yatasaddaq wa yakhsha alla yuqbala minhu. Seseorang yusalli, salat, wa yasum, berpuasa, wa yatasaddaq, dia bersedekah. Orang tadi melakukan kebaikan tadi, wa yakhsha alla yuqbala minhu, dan dia khawatir kalau semua kebaikan yang dia laksanakan tadi la yuqbalu minhu, tidak diterima darinya. Itu jawaban Nabi. Berarti Nabi langsung yang menafsirkan ayat itu. Maka itu namanya tafsir al-ayah bis-sunnah. Itu berada pada peringkat yang kedua. Yang tertinggi penafsiran itu ayat dengan ayat. Peringkat kedua ayat yang ditafsirkan oleh hadis Nabi.
Yang tadi itu merupakan salah satu dari contoh Nabi sendiri yang memaksudkan, yang memaknai ayat itu. Ketika Aisyah bertanya, karena Aisyah menganggap apakah ini yang hati takut ini kena berbuat dosa? Ternyata tidak. Hati takut, hati khawatir, takut dia kalau amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah hendaknya kita meniru apa yang dilakukan oleh para anbiya, oleh para nabi. Tengok Nabi Ibrahim, selesai dia membangun Ka'bah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna. Ketika Ibrahim selesai membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, kalau Nabi kikio ditemo tak ada letaknya. Nabi Allah belum nyuruh deh. Tapi doa Nabi Ibrahim setelah selesai itu, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Seorang Nabi ketika melaksanakan perintah Allah, karena Allah yang menyuruh, yang memerintahkan untuk membangun itu. Selesai dia bangun, taqabbal minna, terimalah dari kami. Nah, oleh karena itu dijadikanlah kata para ulama sebagai ciri orang beriman agar selalu mengkhawatirkan, takut dia kalau amal solehnya tidak diterima. Itulah sebabnya setelah kita sebulan penuh melaksanakan kebaikan, melaksanakan juhud, baik akidah maupun ibadah maupun muamalah, semua kita jaga. Kita berharap mudah-mudahan semua itu menjadi amalan yang dapat diterima, yang akan menjadi saksi kebaikan kita nanti di hari mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena betapa berbahagianya kita ketika amal kita sudah diterima. Maka saya sering ulang-ulang juga apa kata Umar ibn al-Khattab. Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, kalaulah saya tahu ada satu amalan saya yang pasti Allah terima, cie jadilah, tapi pasti Allah terima, maka di hari itu saya siap mati. Apa adalah siap? Karena ada yang bisa dibanggakan nanti. Tapi kalau tidak ada yang pasti, jangan-jangan tidak ada yang diterima, lalu apa yang mau kita banggakan? Nah, jadi ikhwati fillah, sekali lagi sama-sama kita berharap mudah-mudahan keikhlasan yang kita tunjukkan selama Ramadan itu menyebabkan Allah bisa menerimanya, karena tidak akan ada amalan yang diterima oleh Allah kalau seandainya dia tidak dikerjakan secara ikhlas. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Sama-sama pula kita senantiasa bersalam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap Ramadan sebulan penuh yang telah menjadi guru kita itu membuat kita semakin cinta pula kepada Rasul kita. Apa bukti cinta kita kepada beliau? Karena kita sudah berupaya untuk mengikuti langkah-langkahnya, untuk menjadikan dia sebagai panduan dan panutan. Dan itu pula adalah syarat yang kedua untuk diterimanya amal. Kita berharap apa yang kita lakukan semuanya sesuai dengan bimbingan Nabi kita, sesuai dengan panduannya. Ada buku panduan yang harus kita ikuti terus. Kalau seandainya itu kita abaikan, maka akan menyebabkan amalan kita justru tidak pula diterima oleh Allah. Maka dua itulah syaratnya. Pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi kita, ittiba atau mutaba'ah. Kita berharap cinta kita semakin mendalam, rindu kita juga semakin mendalam, dan kita berharap nanti di hari mahsyar cinta kita kepada beliau membuat kita bisa selamat di hari mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin.
Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Guru kita yang bernama Ramadan itu sudah pergi. Jadi itu guru kita itu. Kalau orang sering membahasakannya sebagai madrasah. Madrasah itu apa artinya? Tempat belajar. Kalau tempat belajar berarti itu guru. Kalau saya ingin membahasakan, Ramadan adalah guru kita. Dan dia sudah meninggalkan kita. Tak masalah dia meninggalkan kita. Tapi jangan sampai Allah yang meninggalkan kita. Kalau Ramadan sebagai guru pergi, wajar. Karena kalau ada pertemuan pasti ada perpisahan. Kau undang guru setahun ke masjid itu tidak akan bisa. Pasti akan ada perpisahan. Maka tidak mengapa. Itu konsekuensi. Tapi jangan sampai kita justru ditinggalkan oleh Allah. Oleh karena itu semangatnya harus ada. Inilah yang ingin saya coba ambil pelajarannya, 3 pesan penting. Ini sebenarnya sambungan dari khutbah Idul Fitri kemarin. Karena pas mau sampai pada 3 poin ini turun hujan. Nengok orang lah toga sesedor, aku tak mungkin awak cerita sang kan. Orang lah sebut mencita bek tadu, sudah je. Dah aja cara itulah keadaan. Jadi dimulai di Al-Madinah, diselesaikan di Amal. Baru 1 yang tersampaikan, itu pun buru-buru. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran penting dari guru kita Ramadan itu. 1, apa pesan Ramadan kepada kita? Yang pertama sekali adalah as-sabatu ala manhajin salimin qawi. Ini pesan dia yang pertama sekali. Kita harus senantiasa kokoh berdiri di atas manhaj yang salim. Kita harus kokoh, tidak boleh goyang. Kalau goyang, kita gampang jatuh. Kalau pondasi berpijak, kita lemah, goyah. Kita gampang, datang angin aja jatuh kita. Karena tidak kokoh. Tempat pijakan kita, tempat berpegang tidak kuat. Ramadan melalui Rasulullah SAW mengajarkan kita agar kita dalam menjalani kehidupan harus selalu berdiri di atas manhaj yang lurus, yang kuat. Manhaj yang kuat itu adalah la ilaha illallah, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah. Itu semua adalah tempat berpegang yang paling kuat. Siapa yang berpegang di atas itu, yakinlah dia nggak akan goyang oleh apapun. Sekencang apapun angin yang menerpa, kalau pohon itu akarnya kuat, dia cuma akan goyang-goyang sedikit aja bagian atasnya, tapi bawahnya kokoh. Mesti berdiri di atas itu. Dan Rasul mengajarkan seperti itu. Oleh karena itulah Rasulullah SAW baru saja dia melihat hilal, atau baru saja hilal diinformasikan kepada beliau kalau sudah terlihat, sudah nampak. Apa yang diucapkan oleh Nabi? Allahu Akbar. Itu kata pertama yang diucapkan oleh Rasul ketika hilal sudah nampak. Allahu Akbar, Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda. Lalu kata Nabi di ujungnya apa? Rabbi wa rabbukallah. Inilah ungkapan Nabi. Baru saja, belum, besok baru Ramadan, baru nampak hilal. Karena memang sunnahnya memulai Ramadan adalah dengan terlihatnya hilal, minimal oleh satu orang yang diakui. Maka ketika ada orang yang mengaku dia melihat hilal, Rasul nanya, atashhadu
an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Apakah kamu bersaksi bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi dan itu semua. Kalau dia sudah mengucapkan itu, dan kalau Nabi menerimanya, maka Nabi akan menyuruh semua orang untuk melaksanakan ibadah puasa berdasarkan kepada hilal. Maka sumu li ru'yatih, puasalah karena melihat bulan. Wa aftiru li ru'yatih, berbuka pula lah karena hilal sudah nampak. Fa in ghumma alaikum, ada dalam riwayat lain fa in ghubbiya, ghumma tertutup, ada awan. Kalau gelap umpamanya sehingga bulan itu tidak nampak, fa akmilul iddata 30, maka sempurnakan saja Sya'ban itu 30 hari. Gelap itu apakah karena hilal tidak ada hanya atau karena tidak nampak? Tidak nampak, tapi mungkin sudah ada. Hanya karena tidak nampak saja. Dari sisi inilah sebagian besar para ulama tetap berpegang kepada bahwa sunnahnya masuk Ramadan adalah dengan ru'yatul hilal. Jadi bukan dengan menghitung. Menghitung diperkirakan sudah masuk, sudah ada. Jadi bukan karena sudah adanya itu, tapi sudah bisa dilihat atau belum. Baru dia bisa dihukumkan ada kalau sudah terlihat. Sama dengan bayi dalam janin, sudah ada belum? Sudah. Tapi sudah nampak. Sudah bayi belum namanya? Sudah ada hukum belum? Apakah harus dibayarkan zakat fitrahnya? Alado atau belum? Kapan dihukumkan ada? Kalau sudah lahir. Maka lahirnya itu dengan cara sudah terlihat oleh mata. Ketika sudah nampak, kata pertama yang terucap oleh Nabi apa? Allahu Akbar. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Kata Nabi, ucapan Nabi tadi itu ketika pertama lihat hilal, itu sesungguhnya adalah as-sabat ala manhajin qawim. Rasul langsung mengembalikannya kepada Allah. Rabbi wa rabbukallah. Wahai bulan, Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Apa maksudnya Nabi mengucapkan itu? Hei bulan, kamu sudah terbit karena Allah yang memerintahkan kamu terbit. Dan itu pertanda puasa. Kamu sudah taat kepada Allah dan Tuhan saya juga Allah, maka dalam Ramadan ini yang akan saya taati hanyalah Allah. Ketaatan bulan lah jole, karena terbitnya bulan tidak mungkin kecuali kalau Allah yang menerbitkan, Allah yang menampakkan bulan itu. Nah, ketika engkau sudah mentaatinya, maka saya akan mentaati Allah juga, karena Tuhan saya dan Tuhan kamu adalah Allah. Kata pertama takbir. Kata terakhir setelah mengakhiri Ramadan apa? Walitukmilul iddata. Sempurnakanlah jumlahnya. Kinilah sempurna Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Apa arti walitukabbirullah? Apa bunyi? Allahu Akbar. Jadi Ramadan itu awalnya Allahu Akbar, ujungnya Allahu Akbar, tengah-tengah ini yang ala manhajin salimin qawi, kuat, kokoh. Ini persoalan akidah tentu saja. Maka tengok hadis-hadis Ramadan. Ini sudah berulang kali, cuma kita tinggal mengulang-ulang pelajarannya. Imanan, beberapa kali itu diulang. Man sama Ramadan, imanan wahtisaban. Man qama Ramadan, imanan wahtisaban. Apa ini imanan? Ini interpretasi dari awalnya Allahu Akbar, akhirnya Allahu Akbar, di tengah-tengah imanan wahtisaban.
Maka Ramadanlah yang sebuah ibadah yang kata para ulama yang merupakan rahasia yang paling mendekatkan antara hamba dengan Allah. Karena benar-benar ada keistimewaannya. Maka wajar juga lah memang Ramadan itu kata Allah as-siyamul li wa ana ajzi bihi. Itu hak saya untuk menentukan seberapa akan saya beri, itu urusan saya. Kalau baca Quran 1 huruf 10. Kalau bersedekah 1 bisa jadi 7 kali 10 jadi 7 jadi 70 jadi 700. Masih jelas angkanya. Masih tahu kita berapanya. Tapi untuk puasa enggak. Untuk puasa di luar itu semua. Karena Rasul bilang dalam hadis qudsinya Allah mengatakan as-siyamul li, puasa benar-benar itu hak saya. Tidak ada orang yang akan tahu seberapa yang akan dia dapatkan. Maka kita yang sama-sama berpuasa, kita bisa mendapatkan pahala yang berbeda. Bisa kita mendapatkan hal yang berbeda. Ada orang berpuasa, terserah Allah, Allah kasih banyak-banyak, urusan Allah. Tapi ada orang yang berpuasa, dia tidak mendapatkan apapun kecuali hanya menahan haus dan lapar saja. Itu ya dapat kesannya. Pahala da'um Allah Ta'ala membayarnya. Hak Allah juga untuk menahan. Hak Allah juga untuk menahannya seberapa yang akan dia berikan. Nah, oleh karena itu Ramadan sekali lagi benar-benar dalam menjalani kehidupan kita mesti berpijak kepada landasan yang kuat. Sehingga apapun usaha yang kita lakukan, apapun kegiatan yang kita lakukan, maka memang mesti bingkainya adalah Allah. Allahu Akbar. Apa ibadah wajib yang paling afdal? Salat. Apa mulai? Allahu Akbar. Apa yang dibaca setiap gerakan? Allahu Akbar. Kecuali nanti ketika i'tidal, sami Allahu liman hamidah. Tapi gerakannya mau sujud, mau tegak kembali, bangkit dari sujud, mau ruku, semua dengan lafaz Allah, Allahu Akbar. Kalau seandainya kita coba untuk berdiri di atas pondasi yang lemah, kita akan hancur. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengibaratkan seperti laba-laba. Seperti laba-laba. Orang-orang yang mengambil perumpamaan, mengambil tempat bergantungnya selain Allah, apa perumpamaannya oleh Allah? Kamatsalil ankabut, sama seperti laba-laba yang yakin dengan kekuatan rumahnya. Tapi Allah bilang, inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Rumah yang paling lemah, itu Allah yang bilang. Rumah yang paling lemah, tidak ada kekuatan, itu adalah rumah laba-laba, sarang laba-laba. Nampak dok jaringan bulik-bulik sedekah, adanya tetangga. Disenggol ujung paling jauh ini disenggol, goyang tengahnya. Begitulah lemahnya. Tapi kalau pondasi cuma saja dilacak-lacak tiang tamannya. Tapi kalau rumahnya laba-laba, ambil yang paling jauh dari laba-laba sendiri, karena laba-laba masuk di tengahnya. Senggol sedikit saja, goyang di tengahnya. Hilang tiang tua langsung. Padahal hanya disenggol ala jari. Jadi ini perumpamaannya ada dalam Al-Quranul Karim. Inna auhanal buyuti labaitul ankabut. Sungguh rumah yang paling lemah. Tapi di sini dikatakan yang paling tidak pula dipilih kata dha'af di situ. Tapi kata al-wahab, auhanal buyut. Yang paling tidak bisa dipegang. Itu adalah rumahnya laba-laba. Maka ini pelajaran pertama yang harus kita ambil bersama, sehingga
Ramadan mengajarkan bahwa Allah selalu bersama kita. Maka apapun doa yang kita sampaikan, kita meminta kepada Allah. Apapun pahala yang kita harapkan, kita hanya bisa berharap kepada Allah. Dia yang menyediakan, maka kepada Dia pula kita meminta. Dan semangat inilah yang harus ada dalam kehidupan kita setelah Ramadan itu. Semangat bahwa sesungguhnya kita merasa bahwa kita bersama Allah. Dialah tempat kita memohon, Dia tempat kita meminta. Ya, kadang-kadang ada terjadi hal-hal yang bak ketuang ini paradoknya. Apa arti paradok? Kau masuk paradok. Dia sangat yakin sekali Allah dekat kepadanya. Tapi pas giliran berdoa, baca kubuhan keramat mana-mana tu. Tak boleh dah, kayaknya Allah Ta'ala di hatinya ya. Nah, di satu sisi dia mengira seperti itu, tapi dalam perbuatannya sendiri justru mempersulit diri untuk dalam doanya sendiri. Ketika Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk berdoa, mintalah kepada Allah siapapun kita punya hak yang sama. Dan banyak orang yang yakin. Tapi di antara orang yang meyakini itu, pas giliran berdoa mesti jo sabuin nama syekh kandak syekh fulan kandak sabu itu ndak lo nya kan temo Allah Taala tu apa yang diyakini tadi atau paradok nomor ada sesuatu yang bertolak belakang bertentangan ya harus kita yakini harus sesuai dengan yang kita amalkan. Kita yakin Allah bersama kita, maka memintalah kepada Allah langsung kapanpun dan dimanapun kita berada. Kenapa seperti itu? Karena memang begitulah Nabi kita mengajar dan meminta langsung kepada Allah. Itulah yang manhajin salim. Ini yang manhaj, yang lurus, yang kuat. Karena tidak akan ada yang bisa memberikan apapun yang kita inginkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, tidak boleh panjang tengok Quran azan wah. Sekarang dua. Yang pertama apa tadi? As-sabat ala manhajin qawi salim. Mesti kita berdiri kokoh di atas landasan yang kuat, akidah yang benar, tauhid yang lurus. Yang kedua, Ramadan mengajarkan kita at-tasabbur ala asy-syada'id wal mihan wasyahawat wasyubuhat. At-tasabbur. Tasabbur itu sabar. Kita diajarkan oleh Ramadan apa? Kita harus selalu sabar dalam menghadapi segala kesulitan, menghadapi segala ujian, menghadapi semua syahwat-syahwat yang menggoda, serta kita mesti sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang syubhat. Syada'id wal mihan. Sabar ini salah satu dari pelajaran utama, pesan penting di antara yang paling penting dari Ramadan kita, dari guru kita yang bernama Ramadan itu. Karena kita memang diajak untuk berada di dalam satu keadaan yang memang hanya akan bisa dihadapi dengan cara sabar. Biasa lama-lama makan, kini tidak boleh. Biasa bebas milih minuman. Apa minum cunya? Teta lulanya. Aku tidak boleh lagi. Dilarang. Bahkan yang dilarang bukan lagi perkara yang haram, tapi justru yang dilarang adalah yang halal. Kalau yang haram, semua kita bisa sukses. Tapi kalau yang halal yang dilarang, ini kadang kita agak susah. Banyak ujian-ujian yang memang kita mesti menghadapinya dengan sabar. Di antaranya ujian harta. Dah pernah awak piti dua berjuta-juta. Ayah ndak punya awak. Lagi siap untuk nak ambil.
Kau yang 1 juta kau pegang cuyanya 1 juta tak cuynya dunia. Alai sabar ya sudah itu aja. Itu di antara bentuk. Maka ada analisa yang menarik dari Syekh Atiyah Muhammad Salim. Setelah ayat Ramadan itu ayat harta. Jadi selesai Allah bicara tentang ayat Ramadan. Itu apa kata Allah setelah itu? La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Apa kata Syekh Atiyah Muhammad Salim? Kenapa Allah setelah ayat Ramadan ini bicara langsung tentang harta batil? Karena katanya ujian untuk menunjukkan kita lulus dari Ramadan nih, uji dengan harta. Jangan puasanya Allah Ta'ala bisa jangan makannya Allah Ta'ala jangan dakwah makan. Jangan minum kata Rasul dakwah minum. Jangan berhubungan suami istri ndak jawab buat. Tapi jangan makan harta haramnya. Bisa enggak? Bisakah kita membedakan mana yang untuk anak yatim, mana yang untuk janda, mana yang untuk ini zakat? Kalau sudah sampai, siap dah kita untuk membayarnya. Orang beriman pasti siap. Tapi orang yang tidak beriman kepada Allah, lama banget daya sampai payah macam itu. Akalian nama binnya. Nah isaranya. Orang yang kalau tidak beriman, dia akan sulit untuk melunasi zakatnya, untuk membayar zakatnya. Karena dia mengira itu adalah murni dari dia. Padahal semuanya datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu at-tasabbur ala syada'id. Kita dididik oleh ibadah Ramadan. Jika kalian menghadapi satu keadaan yang sulit, sabarlah. Karena itu Allah yang sedang menguji kalian. Kalau kalian mendapatkan musibah, sabarlah. Karena Allah yang sedang menguji kalian. Semua larangan-larangan yang tadi itu boleh diibaratkan sebagai ujian bagi keimanan. Tidak ada orang di kamar dulu inyonya, tapi ada minuman mana kena lama. Dia berpuasa, dia haus pula. Kira-kira kita minum enggak? Apa enggak? Berarti sabar. Maka sabar itu bukan saja bahkan dalam keadaan mendapatkan musibah. Ada pembagian sabar oleh para ulama, as-sabru ala ta'ah. Sabar di atas ketaatan. Taat kita ini kalau tidak sabar tidak akan taat. Maka ketaatan kita perlu sabar. Sabar itulah akan membuat kita istiqamah. Kalau bukan karena sabar, tidak jago subur. Apalagi kalau jauh dia saja. Tapi karena kesabarannya dalam taat, sabar dia untuk mentaati Allah. Kesabaran itulah yang membuat dia istiqamah. Dan itulah yang ingin diajarkan oleh Ramadan. Kita dibina hati kita untuk tetap sabar dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamat Allah siang azan asal. Kadang belum mulai lo. Ya tadi ndak lo datangan turun akini mau datang. Betul lo azan. Kalau bukan karena dia sabar dalam ketaatan, ndak akan jago. Subuh sedikit ndak akan jago. Makanya ada hadis Nabi, kalau seandainya ada orang yang ada mau dia azan, itu lalok aja tuh. Apa kata Rasul? Syaitan mengencingi telinganya. Maka kadang-kadang operasi telinga orang. Tapi kalau tertidur ndak sama sekali terbangun, terjago jam 8, tidak berdosa. Itu tidak dianggap sebagai satu bentuk kederhakaan, bukan sebagai kemaksiatan, karena memang tidak terbangun. Berarti bukan kehendak dia.
Allah yang membuat dia seperti itu. Karena terjadi pula ke Nabi seperti itu. Dalam satu perjalanan, sebentar lagi, dalam satu perjalanan Nabi istirahat. Istirahat waktunya Nabi. Beliau jago subuh esoknya. Apanya Bilal, ya Rasulullah, kamu tidur aja lah, biar saya yang jaga. Besok subuh dia yang jaga saudaranya Bilal. Ayalahnya Nabi, sahabat lain, Rasul tidur. Tidak lama sudah Rasul dan sahabat tidur, atalah Allah Bilalnya sesama pone. Apa yang membangunkan Nabi ketika itu? Yang membangunkan Nabi ketika itu adalah terpaan cahaya matahari pagi. Sinar matahari pagi lah. Jago Nabi. Pertama tengok Nabi bilang, nyawa janji tadi kan? Bilal lah, nih janji orang tadi nyawa, kamu jago kami. Apanya Bilal? Saya tertidur juga ya Rasulullah. Akhirnya mereka sholat subuh setelah terbit matahari. Apakah dia dianggap sebagai dosa? Tidak, karena bukan kehendak mereka untuk melakukan itu. Tapi kalau Allah terjaga, bekoklah sekali. Akhirnya terbangun oleh cahaya matahari. Ini yang tadi itu. Syaitan mengencingi telinganya. Maka perlu sabar dalam ketaatan. Kita sambung soal nanti. Apalagi nanti ketika kita bicara sabar dari subuhat, syahwat. Ini subuhat bahaya gini ya. Bisa bahas Iran Amerika gitu. Tapi jale ya, tapi yang jelas ketika kita bicara subuhat, hari ini subuhat itu luar biasa. Ada hal-hal yang banyak orang masih tidak mengerti, dan dia menuduh orang mengerti sebagai orang yang tidak paham. Itu masalah. Jadi itu subuhat. Jadi karena waktu Isya sudah masuk, kita akan sholat dulu dan insya Allah kita sambung nanti setelah sholat Isya. Terima kasih. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TV Sunnah, belajar agama baru alim.